semuanya, selamat datang kembali di channel DC Indonesia. Tempatnya kalian untuk mendapatkan cerita video komik terbitan DC Comics. Kali ini kita akan memasuki edisi keempat dari art cerita Justice League Dark Volume pertama yang ada di era New 52, di mana cerita sebelumnya mengungkapkan Deadman bersama Juni Mooney mengendarai mobil dan melewati sebuah jalanan perdesaan yang sepi. Ternyata mereka menabrak seseorang, namun terungkap yang mereka tabrak itu adalah Enchantress yang menyatakan dirinya akan merasuki tubuh Juni Mooney. Cerita pun akan dilanjutkan pada edisi kali ini. Inilah ulasan ceritanya, semoga kalian terhibur. Yeah. Melanjutkan pada bagian edisi terakhir, saat ini Deadman menghadapi Enchantress. Dia meminta Juni Mooney untuk segera masuk ke dalam mobil dan langsung mengendarainya. Namun sebelum dia bisa menurutinya, penyihir itu tiba-tiba menangkapnya dengan tali lasso sihir yang berwarna hitam. Dengan sedikit pilihan lain, Deadman pun akhirnya memutuskan untuk merasuki tubuh Enchantress. Namun saat dia memasuki tubuhnya, Deadman terkejut karena tubuhnya terlihat sangat kosong. Tidak ada kenangan, tidak ada apa-apa di dalam situ. Menggunakan sebagian besar kekuatannya, akhirnya Deadman pun berhasil menghancurkan tubuh yang dihuninya, yang akhirnya memaksanya berhasil keluar. Ini bukanlah Enchantress yang sebenarnya, itu hanya cangkang yang kosong yang merupakan sebagian dari bentuk kekuatan penyihir Enchantress. Nah, mendengar penjelasan tersebut, Juni Mooney pun meminta Deadman untuk segera kembali ke apartemennya. Namun Deadman tidak begitu yakin, mungkin saja Enchantress akan menyusul mereka di tempatnya. Sementara itu di apartemennya Deadman, Dove ada di sana berharap dapat bertemu dengan pacarnya, Boston Brand. Namun tidak seperti yang dia harapkan. Ternyata Dawn Granger malah menemukan John Constantine yang sama sekali belum mengenalnya. John Constantine mengatakan kepada Dawn bahwa dia juga sedang menunggu Deadman. John pun menyadari sepertinya Dove ingin terlibat dengan masalah yang dialami Deadman. John Constantine pun kemudian memberitahu Dove untuk menjauh dari Deadman pada saat ini, dan khususnya Juni Mooney, karena Juni berbahaya bagi dirinya sendiri dan semua orang yang ada di sekitarnya. Tentu saja hal ini membuat Dove menjadi penasaran, ada hubungan apa John Constantine dengan pacarnya Boston Brand dan Juni Mooney. Berpindah ke Australia, Shed the Changing Band berhadapan dengan Mind Warp yang ada di sebuah kamar hotel. Di tempat itu di mana ada seorang pedagang senjata dibunuh sementara tunangannya, seorang wanita, meringkuk di tempat tidurnya sambil menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Shed pun percaya Mind Warp telah membunuh pedagang senjata tersebut, sementara wanita itu mengakuinya dia hanya sedang menyelidikinya. Terlepas dari masalah itu, Shed pun sebenarnya bertemu dengan Mind Warp alias Jae Young untuk menyampaikan undangan Madam Xanadu kepadanya untuk bergabung dengan tim yang terdiri dari individu-individu yang berpikiran sama. Wanita itu pun yang menjadi bingung dengan dua orang yang ada di depannya, yang langsung menembakkan senjatanya ke arah mereka berdua, dan kesempatan itulah yang membuat si Mind Warp dapat melarikan diri, meninggalkan Shed yang mencoba untuk mencari bantuan di tempat lain. Berpindah ke Madam Xanadu yang sekarang ini dia kehabisan obat penenangnya untuk menenangkan dirinya saat dia mengalami penglihatan masa depannya. Madam Xanadu tidak mampu menutupi rasa takutnya saat dia melihat kengerian yang ditimbulkan oleh sang penyihir di dunia. Ada banyaknya kembaran-kembaran Juni Mooney yang sedang berkeliaran. Enchantress membunuh tanpa ampun di semua tempat, berniat menemukan Juni Mooney yang asli sehingga dapat menggabungkannya
dirinya dengan Enchantress yang asli. Dengan keadaan yang cemas, Madam Xanadu mencari pemasok obatnya agar dapat menenangkan pikiran yang terlihat seram pada masa depan dunia. Di tempat lain, Enchantress yang asli bangkit dari penjaranya dari sebuah amplop yang ada di sebuah rumah peternakan. Dia memohon agar Junimuni kembali kepadanya. Juni adalah cahaya yang mengendalikan kegelapannya, dan jika terpisah mereka tidak akan stabil dan seimbang. Sedangkan kembaran-kembaran Junimuni yang lainnya yang ada di sana melaporkan kepada Enchantress bahwa mereka masih mencari Junimuni yang asli. Namun tiba-tiba mereka merasakan kedatangan seorang pengunjung, seseorang yang tidak seimbang dengan kekuatan sihirnya. Ternyata orang itu adalah Zatanna Zatara yang mulai menyadari keputusannya itu untuk menghadapi Enchantress sendirian. Namun dia tetap terus maju dengan harapan bahwa dan tekad yang terbelakang akan membantunya melewatinya dengan keadaan yang selamat. Tapi sayangnya dengan mantranya yang terbalik, dia tidak dapat mempengaruhi sihir semua penyihir-penyihir Enchantress yang menyerangnya. Dan ketika kembaran Enchantress mengerumuninya, akhirnya Zatanna pun menggunakan pilihan terakhirnya dan hanya mengatakan Knock, ya, yang artinya gun me, menghilang, yang hasilnya membuatnya menjadi menghilang dari kerumunan penyihir-penyihir Enchantress. Zatanna pun berhasil meloloskan dirinya. Namun kemunculannya itu tanpa diduganya sedang berada di depan Shade of the Changing Man, yang sebenarnya dia ingin memanggil Boston Brand dengan menggunakan M-Fist-nya. Akan tetapi yang muncul adalah Zatanna. Shade belum pernah bertemu dengan wanita itu, meskipun ada keanehan yang tidak disangkanya, seorang wanita ada di depannya. Shade pun kemudian mengajak Zatanna untuk ikut bersamanya menemui Madam Xanadu. Sementara itu Madam Xanadu yang berhasil mendapatkan obat penenangnya, tapi ya dia itu masih belum bisa menjernihkan pikirannya dari penglihatan yang dia lihat tentang tim yang dia panggil semuanya terbunuh bersama. Dan ketika dia kembali ke rumahnya, dia dikejutkan dengan kemunculan John Constantine. Madam Xanadu mengingatkan pria itu untuk memberitahunya di masa depan, namun John Constantine malah menampar wajahnya dengan sangat marah, menyuruhnya untuk tidak berbicara dengannya mengenai masa depan. Karena John Constantine telah melihat penampakan masa depan yang sama dengan Madam Xanadu, dan dia tahu bahwa entah bagaimana dia bertanggung jawab atas masa depan di mana timnya telah musnah sama sekali. John Constantine pun memberitahunya bahwa Madam Xanadu harus memahaminya karena dia sudah ikut campur dalam masalah ini, dan sekarang Junimuni harus menderita oleh karena ulahnya Madam Xanadu. Kita pun berpindah ke sebuah hotel. Di sana ada Junimuni dan Boston Brand yang merasakan dia telah melihat salah satu kembaran penyihir Enchantress yang sedang mendekati mereka, yang sekarang ini menunggu mereka di luar hotel. Tidak yakin apa yang harus dilakukannya, Boston Brand pun kemudian menyarankan agar mereka memasuki portal yang muncul di sana untuk mereka berdua yang akan mengirim mereka bertemu dengan Shade the Changing Man. Dengan keadaan yang sangat gugup, mereka memasuki pintu bersama-sama. Namun sayangnya ternyata hanya Deadman sendirilah yang berhasil masuk ke dalam pintu portal itu. Hal ini membuat Juni tidak terlindungi lagi. Akibatnya sihir Enchantress berhasil menerobos jendela dan berhasil menghadapi Junimuni yang sudah ketakutan sendirian, berharap Deadman untuk membantunya. Namun Deadman tidak ada di sana. Yang selanjutnya cerita ini pun dilanjutkan ke edisi yang kelima. Berikutnya, mari kita saksikan nih apa yang terjadi dengan Junimuni yang dihadapkan Enchantress. Apakah kali ini dia berhasil merasuki Junimuni? Maka dari itu, cari tahu pada edisi yang kelima. Linknya ada di dalam deskripsi. Kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin DC Indonesia yang sampai saat ini masih hidup dan bersemangat untuk menceritakan komik-komik DC yang menarik. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa subscribe. Yeah!